Mustahil Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan sebuah aturan yang tidak bisa dijalankan oleh hambanya. Apa yang dikatakan oleh Abu Lahab? Alihada jama'atana, untuk inikah kau kumpulkan aku, hai Muhammad? Taban laka, hai Muhammad, celaka kau Muhammad, kurang ajar kau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ala ba'd. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, masing-masing kita punya hati. Setiap manusia punya hati. Maka hati yang kita punya haruslah kita manage, haruslah kita kendalikan, haruslah kita pelihara dan kita jaga sebaik mungkin agar hati itu menjadi hati yang disebut dengan qalbun salim. Hati yang bersih, hati yang lurus, hati yang terjaga. Bicara soal hati, ketika hati ada pihak yang menzolimi, wajarlah hati terluka. Wajarlah hati merasa sakit karena kita adalah manusiawi dan rasa sakit itu adalah sifatnya manusiawi. Sehingga tak sedikit mereka yang jika hatinya telah sakit, maka kadang sulit untuk membuka maaf kepada orang yang menyakitinya. Padahal pertanyaannya, ketika orang lain menyakiti kita, ketika orang lain menzalimi kita, bisakah kita memaafkan dia? Saudaraku, itu adalah pilihan. Mustahil Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan sebuah aturan yang tidak bisa dijalankan oleh hambanya. Artinya apa? Maaf adalah merupakan syariat Islam. Ketika ada orang lain yang bersalah kepada kita, kita harus memaafkan. Kata maaf dari kita, baik terucap atau hanya sebatas dalam hati, ini sesuatu yang bisa kita lakukan. Oleh karena itu, betapa luar biasa dahsyatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah memang tauladan terbaik, tauladan yang komplit dalam berbagai-bagai halnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disakiti oleh siapapun, selalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memaafkan mereka orang yang menyakitinya. Ketika baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dijuluki oleh masyarakat Quraisy, orang-orang kafir Quraisy pun mengatakan bagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dijuluki dengan Al-Amin. Di suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meminta mereka untuk berkumpul di Taif. Kemudian ternyata di situ sudah berkumpul mereka semua, dan pada akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berbicara ketika mereka sudah berkumpul. Kemudian ternyata apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Rasulullah mengatakan, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anni Muhammad Rasulullah. Asyhadu, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa diriku adalah Muhammad sebagai utusan Allah. Apa yang dikatakan oleh Abu Lahab? Alihada jama'atana, untuk inikah kau kumpulkan aku, hai Muhammad? Taban laka, hai Muhammad, celaka kau Muhammad, kurang ajar kau. Kawalat kau kalau bahasa kita. Ngumpulin kita hanya untuk mendengarkan kata-kata kamu, ocehan kamu seperti ini. Sampai pada akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan perlakuan, sampai kepada perlakuan itu kena fisik baginda Rasulullah SAW, sehingga pelipisnya sampai berdarah karena ada pihak yang melempari batu. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada malaikat Jibril menawari kepada baginda Rasulullah SAW untuk menghantamkan mereka yang menyakiti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam gunung yang ada di sekitar itu. Tapi apa yang dilakukan oleh baginda Rasul atas tawaran itu? Malahan Rasulullah mengatakan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, hidayahilah kaumku karena mereka tidak tahu. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kejadian ini menunjukkan bahwasanya betapa dahsyatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita mengaku umat beliau, umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dalam hidup ini kita harus berusaha untuk memaafkan orang lain. Ketika ada orang lain yang menyakiti kita, mintalah kepada Allah untuk membukakan pintu hatinya. Allah, semoga si fulan
yang lisannya selalu menyakiti orang lain dan diriku pun terkena apa yang dilakukannya sehingga aku sakit hati. Semoga segera kau sadarkan dan hidayahilah dia. Oh, itu sesuatu yang sangat luar biasa. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sifat pemaaf ini adalah sesuatu yang sangat mulia. Jika ada seseorang yang menyakiti kita, maka sebelum orang itu meminta maaf kepada kita, harus tersedia dalam hati kita ketika dia menyakiti, ketika itu pula kita langsung memaafkan kesalahan dia kepada Allah. Ya Allah, aku memaafkan kesalahan dia, sehingga di akhirat nanti tidak akan ada efek apapun. Wajarlah ketika Rasulullah mengatakan, kadal hilmu ayyakuna nabiyan, hampir saja orang yang punya sifat hilim. Apa hilim itu? Ulama mendefinisikan tentang hilim, al-hilmu tarqul intiqam ma'al qudrah. Hilim itu adalah tidak melakukan balas dendam, padahal mampu untuk melakukan balas dendam, tapi tidak dilakukan. Sehingga Rasul mengatakan, hampir saja orang yang memiliki sifat hilim itu akan menjadi nabi. Masya Allah. Artinya orang yang memiliki sifat pemaaf ini posisinya luar biasa, hampir jadi nabi. Kata hampir jadi nabi artinya nilainya ini tidak kecil. Sempat ada sebuah informasi dari Rasulullah SAW kepada para sahabat, sebentar lagi orang besar akan datang. Ya, para sahabat kalau mendengarkan informasi tentang kepositifan, selalu para sahabat itu sangat ingin tahu. Ditunggulah. Singkat cerita, ternyata yang datang adalah orang yang tidak disangka. Dan kayaknya secara perhitungan manusia nggak mungkin lah si fulan. Orang dia mah hanya sebagai apa gitu. Berlalu, orang itu tidak ada, ditunggu lagi orang lain. Oh, kecuali orang itu. Berarti diasumsikan orang itu yang dimaksudkan oleh Rasulullah. Esok harinya berkata yang sama, ditunggu dan datang orang itu lagi. Besoknya lagi dikatakan hal yang sama, ditunggu lagi. Ternyata orang itu lagi yang datang. Sampai pada akhirnya ada di antara sahabat Rasulullah SAW yang berkata, wahai fulan, apa sih yang menyebabkan sampai Rasulullah mengatakan dirimu itu dikatakan sebagai orang yang besar? Ternyata kuncinya adalah memaafkan. Sebelum aku tidur, aku selalu berdoa, ya Allah, semoga kau maafkan kesalahan orang yang menyakitiku, yang menzalimiku. Ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Oleh karena itu, mari kita belajar kepada Rasulullah, belajar kepada para sahabat, belajar kepada salafus soleh, belajar kepada para ulama yang mukhlisin, amilin, ulama-ulama yang ikhlas, ulama-ulama yang mengamalkan ilmu, akan menjadi efek buat kita untuk menjalani kehidupan kita. Yang tersisa hidup ini kita nggak tahu berapa lama lagi. Kalau kita belajar kepada mereka, maka yang akan terjadi adalah jaminan keselamatan fid dunya wal akhir. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi sebuah kebaikan untuk kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.